Salam, jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Selasa 26 Mei 2020 bersama saya Pater Adityala SPD. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini bacaan Injil akan kita dengarkan kembali bacaan Injil yang sudah kita baca dan dengarkan hari Minggu barusan tentang doa Yesus kepada para muridnya. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu kata, permuliakanlah, yang merupakan awal daripada doa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, dia meminta Bapanya untuk mempermuliakan dia, karena dia nanti akan mempermuliakan Bapanya. Saudara dan saudariku, ada dua poin penting dalam merenungkan, merefleksikan kata permuliakanlah ini. Yang pertama, kalau kita bertanya bagaimana Allah Bapa mempermuliakan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa mempermuliakan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan dua peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia. Dan yang kedua, dengan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dengan peristiwa inkarnasi, Allah mempermuliakan anak. Anak turun ke dunia, menjalankan tugas yang diemban, yang didapat dari Bapanya sendiri. Yang kedua, putra sang anak mempermuliakan Bapa. Itu terjadi ketika dia setia dan taat dengan tugas yang dia emban. Dengan tugas yang Tuhan Yesus Kristus kita emban sampai wafatnya di kayu salib adalah tanda kemuliaan bagi Bapa. Allah Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Keduanya saling mempermuliakan. Pasti Bapa ada dalam anak, anak ada dalam Bapa. Keduanya adalah satu. Kemuliaan Allah tercapai lewat satu harmonis antara Allah Bapa dan Allah Anak. Dan itu bisa kita lihat dalam perjalanan pengalaman Tuhan Yesus ketika dia berada di dunia ini. 3 tahun perjalanan hidupnya di dunia ini menampakkan dengan jelas satu harmonisasi antara Allah Bapa dan Allah Anak, di mana keduanya saling mempermuliakan. Saudara dan saudariku seiman, terus bagaimana kita mempermuliakan Allah? Teman saya jawabannya hanya ada satu. Contohilah sang anak, contohilah sang putra, dengan kesetiaan dan ketaatan dalam melaksanakan kehendak. Itulah yang bisa kita buat. Dengan kesetiaan dan ketaatan kita, nama Allah dipermuliakan. Satu contoh bagus kita petik dalam bacaan Injil, bacaan pertama hari ini, dalam diri Paulus. Paulus setia, taat dengan apa yang menjadi tugas, mewartakan Tuhan. Banyak penderitaan, banyak cemoohan, banyak cobaan dia alami, tapi tidak meruntuhkan semangat kesetiaan dan ketaatan Paulus terhadap panggilan yang dia dapat sendiri dari Yesus Kristus yang telah bangkit. Saudara dan saudariku, mari kita mohon Tuhan agar kita terus setia, agar kita taat, untuk selalu mempermuliakan Allah kita, Allah yang mencintai dan mengasihi kita tanpa batas. Dia yang mengasihi kita sehingga kita memperoleh kehidupan kekal, sehingga kita boleh punya iman akan Sang Putra, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita muliakanlah dia terus dalam hidup kita sebagai anak-anaknya yang setia dan taat pada kehendak. Mari kita mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita cintai, segala rencana dan usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.